Oke, baik, kita lanjut lagi. Di video kali ini kita akan coba membuat sebuah form edit ya di dalam projectnya kita ya. Sebelum saya lanjut ke form edit, video sebelumnya saya belum mencoba penyimpanannya apakah berhasil atau tidak ya. Sebelumnya saya ganti lagi TLS itu sorry, di kategori TLS itu jadi tulis lagi ya. Tulis. Oke, sudah. Nah, kita akan coba di sini membuat sebuah inputan ya. Misalkan kakak. Nah, nama barangnya kakak, harga jual misalkan 6.000 dan dia adalah sebuah kategorinya pensil, stoknya 0 saja dan kita submit. Oke, mantap, berhasil ya. Di sini masuk pensil. Namun kita bisa lihat di dalam tabel barang yang masuk kakak-kakak, tapi kode kategorinya bukan pensil melainkan angka 3 yang masuk. Berarti dalam hal ini kita sudah berhasil merubah form inputan kolom kategori ini. Gitu. Oke, baik. Kita akan lanjut ke dalam formulir untuk mengedit ya. Nah, skemanya seperti ini ya. Nah, di sini ada eh, apa? Ada skema sebelumnya ya. Kita sudah membuat beberapa file, ada 4 file yang kita sudah buat di sini. Saya tambahkan 2 file lagi untuk edit ya. Ada form edit barang ya, dan ada proses edit barang. Oke, jadi saya tambah lagi. Jadi nantinya skemanya dari data barang masuk ke form edit barang. Misalkan kita ingin mengedit ya, kita pilih salah satu yang ada dalam data barang, masuk ke form edit barang, dan kalau misalnya sudah, kita melakukan proses dan otomatis kembali lagi ke data barang. Jadi skemanya seperti itu. Oke, kita lanjut saja di bagian sini. Nah, biasanya ya untuk editan itu dia per baris ya, per baris di sini. Jadi kita tambahkan satu kolom dulu untuk kolom aksi ya. Kita coba masuk di menu data barang, di halaman data barang, dan kita tambahkan satu kolom lagi. Nama kolomnya kolom aksi ya. Kita tambahkan di sini kolom aksi, dan di bawah sini kita tambahkan lagi satu TD untuk aksinya. Oke, simpan dulu, kita lihat hasilnya, refresh. Oke, jadi ya bagian kolom aksi ini. Nah, kita tinggal membuat sebuah tombol untuk masing-masing yang ada di sini ya. Jadi kurang lebih ada 5 tombol. Kalau misalkan datanya ada 5 tombol yang jadi kayak gitu. Nah, tombol ini ketika diklik dia akan mengarah ke halaman eh, formulir edit data ya, edit barang sorry ya. Nah, sebelumnya kita coba membuat 2 file lagi, file formulir input barang, formulir edit barang titik php, dan tambah lagi proses edit barang ya, seperti ini titik php. Nah, kita sudah membuat 2 file lagi. Pertama form edit barang dan yang kedua proses edit barang ya. Oke, lanjut lagi. Nah, dari halaman data barang ini saya ingin arahkan ke halaman form edit barang yang ini ya. Nah, untuk mengarahkan berarti kita menggunakan href ya. Nah, seperti ini, pakai link ini saja, kita copy saja yang ini ya, bagian sini, copy saja A-nya dan kita pastekan di bagian sini
Saya buat dulu seperti ini supaya agak rapi. Jadi di dalam TD ini dia akan mengarahkan ke halaman edit barang. Ya, isinya di sini berarti home edit barang ya. Home edit barang, dan di sini tulisannya edit ya. Nah, oke. Kita coba dulu jalankan dan berhasil ya. Ada tombol edit di sini. Namun untuk di sini belum sempurna ya, karena ini masih tidak ada data yang terkirim di sini. Maksudnya ketika harusnya ketika kita klik ini, nah data yang harusnya muncul itu adalah data barang satu gitu ya. Jadi sederhananya untuk home edit ini seperti misalkan kita memunculkan detail tapi bisa diedit ya. Maksudnya detail, kita coba ya. Nah, ini kita klik dulu edit, dan bagaimana caranya memunculkan hanya satu data saja. Oke, kita coba. Nah, untuk memanggil data itu kita harus menambahkan kode barang di dalam alamatnya kita dengan cara menambahkan tanda tanya kode barang di sini sama dengan tanda tanya PHP Eko SKD barang ya. Titik koma kurung siku. Oke. Saya perkecil dulu. Nah, jadi di bagian sini saya nyalakan dulu warnanya ya. Di bagian oke, kembali ke sini. Nah, jadi rencananya kita akan mengarah ke halaman form edit barang titik PHP. Nah, kita kirim data ke form edit PHP itu. Datanya itu adalah berupa kode barang, di mana isi dari kode barang itu adalah data yang sedang ditampilkan di sini. Ya, sama dengan kode barang yang ada di sini. Ya. Nah, jadi ketika saya klik edit ini, kode barang dengan kode barang yang sedang dipilih itu langsung masuk ke dalam form edit barang. Oke. Kita coba lanjut lagi ya. Kita coba buktikan apakah alamatnya itu benar ya. Teman-teman bisa perhatikan di bagian sini ya, bagian sini bawah ini saya kasih garis di bagian sini. Nanti ketika saya arahkan kursor ini ke halaman edit, di bagian sini yang saya tandai dengan warna merah itu akan tertulis berbeda-beda ya. Saya coba arahkan. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian bawah itu ada tulisan kode barang sama dengan 1. F edit barang titik PHP tanda tanya kode barang sama dengan 1. Lanjut ke bawah, saya mengarahkan kursor ke edit tombol edit yang kedua. F edit barang titik PHP tanda tanya kode barang sama dengan 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kita tangkap di dalam halaman form editnya ya. Karena di sini ketika saya klik edit, nah, ini sudah mengarah ke fedit barang titik PHP kode barang sama dengan 1, tapi isinya masih kosong ya. Nah, di sini kita akan coba menangkap di form edit barang ini, menangkap data yang kita kirim itu ya. Oke, caranya dengan cara membuat sebuah variabel baru, contohnya KD barang sama dengan s underscore get ya. Kalau kemarin kalau sebelumnya kita menggunakan s underscore post, nah sekarang kita menggunakan s underscore get ya. Jadi kelihatan ya perbedaannya get dengan post. Kalau untuk get sendiri dia akan kirim melalui
link atau alamat ya. Nah, di sini kita tuliskan sesuai dengan yang ada di dalam sini. Kalau kita tulis di sini kode barang, berarti di bagian fedit barang juga harus kita tulis kode barang gitu. Titik koma ya. Kita coba echo terlebih dahulu apakah data barang ini kekirim atau tidak ya. Kita tes, masuk ke halaman browser, refresh ya, muncul ya angka 1. Oke, kita coba kembali lagi. Saya coba yang nomor 3 ini, klik edit. Nah, muncul angka 3. Kembali lagi, kita coba lagi yang nomor 4. Klik edit. Nah, maka di sini muncul angka 4. Berarti kita sudah berhasil mengirim data kode barang ke halaman fedit barang.php ini ya. Ini saya zoom ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di fedit barang.php saya kirim kode barangnya 4 dan diterima di sini kode barang 4 tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kita coba mendeskripsikan dulu kode barang 4 ini menjadi data sesuai dengan data yang ada di dalam database. Caranya, kita coba membuat sebuah query dulu, pakai SQL barang sama dengan MySQL query. Nah, kita memerlukan koneksi nih di sini ya. Berarti kita tambahkan requery once ya, tanda petik 2, titik-titik garis miring lib, garis miring koneksi titik php. Oke, seperti ini. Nah, lanjut di dalam sini kita bisa menambahkan scon, koma, tanda petik, titik koma, dan di sini kita tambahkan query untuk kode barang sendiri ya, yaitu select bintang from nama tabelnya TB barang. Nah, karena di sini hanya satu baris saja, kita kasihkan di sini where kode barang sama dengan yang ini ya, variabel KD barang gitu. Nah, seperti ini. Jadi nanti itu kita akan memilih dari tabel barang, di mana yang kita pilih hanyalah yang kode barangnya itu sesuai yang ada di sini. Kalau misalkan di sini sedang ada angka 1, ya berarti kode barang sama dengan 1. Kalau misalkan di sini angka 2, ya berarti yang sedang ditampilkan itu adalah kode barang 2. Kayak gitu. Oke, kita coba lagi. Lanjut ya. Nah, karena di sini datanya hanya 1, kita tidak menggunakan perulangan while lagi. Kita langsung saja data barang sama dengan MySQL fetch assoc kurung buka SQL barang. Oke, seperti ini. Terus, nah, bagian bawah kita samakan saja seperti yang ada di sini. Kita copy saja bagian sini dan masuk di sini ya, karena ini menampilkan data kurang lebih sama. Kita masuk saja bagian sini, Ctrl V ya. Yang saya tampilkan nama barang, harga jual, kode kategori, stok ya. Oke, kita coba echo ya satu persatunya. Echo ya. Paste lagi. Oke, kita coba dulu apakah programnya kita atau proyeknya kita berjalan dengan lancar ya. Kita masuk ke dalam browser lagi, kita refresh. Nah, maka kita bisa lihat di sini ada di dalam kode barang 4 ini datanya jaja 3000, kode kategorinya 2 dan stoknya itu 3 ya. Oke, kembali lagi. Kita coba lagi misalkan di dalam sini kakak ya. Saya ingin menampilkan yang kakak. Dia kode barangnya 5 dan harus nanti tampil itu kakak 6000. Terus pensil itu kode kategorinya
pensil 3 ya, berarti di sini 6030 kayak gitu. Saya coba klik. Oke, berhasil ya. Kakak 6030. Berarti data yang ada di sini kita berhasil tampilkan kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat halaman edit kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah form ya, dan data yang ada di sini kita masukkan ke dalam formulir tersebut. Nah, kita sudah pernah nih bikin formulir. Nah, kita tinggal bikin lagi yang seperti ini, form, kopikan saja dan pastekan ke dalam form edit barang ini. Ya, di dalam form input barang ini kopikan saja semuanya. Kita copy dan masukkan ke dalam ya form yang ini ya. Nah, karena di sini ada recurring ones, hati-hati ya. Di sini juga ada recurring ones, kita hapus saja salah satunya. Ya, jangan yang di atas ya. Kalau yang di atas dihapus berarti ini tidak akan berjalan. Jadi kita hapus yang bagian bawah saja. Hapus. Selebihnya kurang lebih sama ya. Oke, kita coba lagi. Di sini untuk input tipe teks F nama barang. Nah, supaya nama barang ini muncul di bagian kolom nama barang ini, kita tambahkan value ya. Value, atribut value isinya yang ini variabel nama barang. Karena variabel bahasa PHP, jadi kita tambahkan PHP echo SNM barang ya, samakan ya namanya. Oke, kita copy-copy saja yang seperti ini. Nah, masukkan di bagian sini lagi ya. Jadi masukannya value ini adalah salah satu atribut dari input ya. Jadi ada 3 atribut. Atribut pertama tipe, kedua name, ketiga itu adalah value ya. Seperti itu. Oke, ini kita kasih sama ya, harga jual. Terus kita skip dulu yang bagian kategori. Kita copy lagi yang value-nya dan masukkan ke dalam stok. Di sini value saja. Stok variabelnya STK ya. Jadi di sini STK juga gitu. Nah, kita coba dulu hasilnya ya sebelum kita lanjut ke bagian yang select ini. Saya refresh dulu, refresh. Oh, syntax error on file. Online 13. Kita perbaiki dulu ya. Online 13. Oke, di sini. Nah, sini bahasa PHP, di sini bahasa HTML. Jadi tidak bisa bekerja. Kita tutup dulu ya PHP-nya. Kalau coba jalankan lagi. Oke, berhasil ya. Kakak. Oke, kembali lagi. Kita refresh. Buku tulis hidup, edit. Oke, muncul buku tulis hidup. Kembali lagi, jajak, klik, muncul juga jajak. Cuman yang di sini permasalahan ini belum berjalan. Ya. Lantas bagaimana caranya untuk menampilkan data yang sedang dipilih? Ya, contohnya misalkan di sini saya pilih buku gambar. Ketika saya klik edit, kok malah buku tulis yang muncul. Nah, bagaimana agar sesuai? Ya berarti kita tambahkan juga di bagian sini ya. Nah, ini kita membuat sebuah option lagi. Nah, di dalam select ini option terus value-nya sama dengan tanda petik. Nah, value-nya itu adalah kode kategori, masukkan ke dalam sini ya. Ini PHP, jadi kita pakai echo di sini. Nah, terus titik koma, kurung siku ya, seperti itu. Terus di sini kita tutup optionnya dan kita kasihkan di sini tutup option lagi. Nah, terus
kita coba seperti ini dulu ya. Nah, yang tampil ini baru kode ya. Kita lihat hasilnya, refresh. Nah, maka tampil 5 ya. Nah, ini 5 ini maunya bentuknya seperti ini, nama-nama bukan kode ya. Nah, sementara saya masukkan kode. Lantas bagaimana supaya dia menjadi nama? Ya berarti kita harus memanggil lagi data kategori ya. Nah, kita buat SQL lagi, SQL kategori. Nah, namun di sini sudah membuat SQL kategori nih. Nah, kita kasihkan yang lain ya. Kita singkat saja SQL KTGR contoh ya. Sama dengan MySQL query scon ya, koma, tanda petik dan titik koma. Nah, kita di sini kasih masuk select bintang from TB kategori. Nah, where ya, tambahkan where, hanya pilih satu baris saja, where kode kategori sama dengan, nah sesuaikan yang ada di sini, KD kategori ya, enter. Terus kita buat sebuah arraynya s data kategr ya. Sama dengan MySQL fetch assoc kurung buka SQL variabel SQL kategr titik koma, dan kita munculkan nama kategr ya, sama dengan s data kategr kurung siku, dan kita tambahkan di sini sesuaikan dengan di database. Di database untuk kolom kode kategori sini nama kategori ya. Jadi kita tuliskan juga di sini nama kategori ya, di koma. Nah, maka kita bisa tampilkan nama kategori ini ke dalam option yang tadinya tampil kode kategori. Oke, paste seperti itu. Jadi ada dua option yang kita buat. Option yang pertama ini berdasarkan data yang tersimpan dalam database. Option yang kedua ini berdasarkan pilihan apa saja yang ada dalam database. Kayak gitu ya. Nah, maka hasilnya kita lihat, nah buku gambar yang sedang kita pilih. Kembali lagi refresh, misalkan jaja 3000 pena 3, edit jaja 3000 pena 3. Oke, berhasil ya. Nah, kita tinggal membuat tombol simpannya ini bekerja. Tunggu, ini saya ganti dulu, bukan submit ya. Ini harus input itu submit, value aja. Coba. Oh iya, value saja ya. Jadi berhasil di sini tampil simpan. Nah, terus form ini mengarah ke proses input barang. Nah, ini salah. Kita ganti menjadi edit barang titik php. Nah, selanjutnya kita harus menambahkan juga kode barang ini ke sini ya, supaya dia lebih selektif lagi ya, dimana dia akan edit ya. Ini kita tambahkan kode barang sama dengan kita kirim data ya. Ini maksudnya php echo skd barang titik koma kurung tutup ya. Nah, sekedar pengetahuan saja ya, tambahan supaya bisa lebih simpel. Ketika misalkan ada yang seperti ini, kita bisa memperingkasnya hanya kurung lebih besar
seperti ini, tanda tanya. Nah, kita tambahkan sama dengan gitu. Seperti ini. Ini sama saja dengan PHP Echo ya. Jadi seperti ini. Ya, bisa nggak ada masalah ya. Ini ada PHP Echo yang langsung ketemu. Ini kita bisa jadikan dia sama dengan. Oke, kita coba hasil dari perubahannya, kita tidak ada masalah, tidak ada error ya. Jadi ini untuk mempersimpel. Oke, lanjut lagi, kembali ke sini ya. Kita coba mengirim ke proses edit barang titik PHP dengan menggunakan metode post. Yang ada di sini metodenya post, sedangkan yang bagian sini ya kode barang sama dengan ini metodenya get ya. Jadi ada dua, ada metode post ya, metode post itu yang ini ya, dan ada metode get kode barang sama dengan kode barang. Oke, seperti itu. Nah, untuk menangkap berarti kita masuk di proses edit, kita coba menangkapnya. Sebelumnya kita panggil dulu koneksinya, require once, tanda petik titik garis miring lib garis miring koneksi titik PHP. Oke, titik koma, terus di sini kita panggil data yang kita kirim melalui link ya, yaitu kode kategori. Jadi kita kasih kode kategori sama dengan s underscore get kode kategori, samakan dengan yang kita tulis di sini ya. Kalau kode barang di sini saya tulis kode barang. Saya coba ya kasih perbedaan K barang saja ya, berarti di bagian sini juga harus K barang ya. Nah, berarti di sini kita kasih masuk kode barang ya. Oke. Untuk mempersingkat simpel saja, karena kita bikin form itu tadi copy paste dari form input, kurang lebih ya untuk prosesnya juga hampir sama ya seperti ini. Jadi kita copy saja bagian sini, copy dan masukkan proses edit barang, pastekan di sini. Oke, ini kita hapus. Terus di sini, nah ini requirement sudah ada, kita hapus lagi ya. Nah, ini yang berbeda di bagian sini. Ini kita hapus lagi. Terus ini kita ganti menjadi SQL edit. Nah, seperti ini ya. Mau di copy boleh ataupun di ketik manual juga boleh ya, bagi teman-teman yang mau ulang boleh. Nah, saya persingkat dulu. Di bagian sini kita isi dengan query untuk mengedit. Nah, ya query untuk mengedit data barang berarti kita lihat saja di bagian sini menu SQL edit itu update ya. Nah, untuk update pilih tabel barang SQL update. Nah, ini kita copy saja semua dan masukkan ke dalam sini, paste. Oke, ini kepanjangan, saya kasih turun saja ya. Seperti ini. Tidak masalah ya dikasih turun seperti ini. Oke, setiap value saya hapus. Nah, ini kode barang, nanti saya masukkan ke sini, saya hapus dulu ya. Jadi di sini saya akan melakukan pengeditan nama barang, nanti saya pastikan di sini. Terus harga jual saya pastikan di sini. Terus kode kategori saya masukkan di sini, dan stok saya masukkan di variabel kelima. Nah, terus satu lagi, ini sebenarnya nggak usah pakai tanda petik ya, karena dia integer
hilangkan dulu. Nah, terus untuk kode barang, nah kita simpan di sini where-nya ya, kode barang. Saya harap teman-teman bisa pahami karena untuk query saya sudah bahas di video sebelumnya ya. Kode barang sama dengan kode barang seperti ini. Oke, saya bacakan terlebih dahulu, saya simpan di sini ya. Nah, bolehlah seperti ini. Jadi perintahnya yaitu update tabel barang. Apa yang diupdate? Kita lihat deretan yang di sini ada nama barang, ada harga jual dan seterusnya dengan isian yang ada di sini ya. Nama barang, harga jual, kode kategori, terus stok yang ada di sini. Di mana saya yang akan edit ya berdasarkan kode barang yang sedang dipilih. Nah, contohnya misalkan kode barang kan melalui alamat ya, alamat atau link. Contohnya misalkan kode barang itu adalah 1, ya berarti nanti yang diedit itu adalah kode barang 1 ya, dan begitu seterusnya. Saya harap teman-teman bisa dipahami ya. Oke, dan kalau berhasil, nah, kita lihat di sini Windows titik location mengarah ke data barang titik PHP. Oke, kita coba lihat hasilnya ya. Sini refresh, contoh kembali dulu ya. Nah, contohnya ini bla bla bla, saya ingin sesuaikan dengan data saya ya. Dokumen. Oke. Nah, yang data ketiga itu adalah buku tulis Big Boss. Oke, copy. Harga jualnya 4.000, kategori itu adalah buku tulis dan stoknya 0. Ya. Di sini kita klik edit. Buku tulis Big Boss, harganya 4.000 benar. Ini buku tulis dan stoknya kasih 0. Simpan. Berhasil. Tes lagi. Ya. Pena standar hitam. Oke, copy dan masuk di tombol edit. Ini paste, terus harga jual berapa ya tadi? 2000 ya, pena standar hitam 2000, kategorinya 2 dan 0. Kategori pena dan di sini stoknya 0. Simpan. Oke, berhasil ya. Tambah lagi yang nomor 5, kita edit lagi, sesuaikan yang ada dalam Excel. Di sini copy, pena standar biru harganya 2000 ya. Nah, pastekan 2000, dia masuk dalam kategori pena, stoknya 0, simpan. Dan berhasil ya. Oke. Jadi untuk itu video ini dicukupkan sekian ya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh kontak langsung ke saya ya. Terima kasih.